Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan tentang penilaian sekuritas jangka panjang. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penilaian. Penilaian dalam perusahaan dapat dilihat dari berbagai sisi, tetapi yang utama adalah nilai sahamnya. Konsep penilaian pada dasarnya merupakan proses penentuan harga surat berharga seperti obligasi, saham preferen, dan saham biasa yang ada dalam perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penilaian obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi berarti mempunyai hutang kepada pihak yang membelinya. Begitupun sebaliknya, pihak yang membeli obligasi disebut sebagai investor. Jadi, orang yang mengeluarkan obligasi atau orang yang menjual obligasi itu dinamakan pihak yang ingin berhutang, dan orang yang ingin membeli obligasi itu disebut sebagai investor atau pemberi hutang. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi perpetual, yang kedua ada obligasi umur terbatas atau jatuh tempo, yang ketiga ada obligasi tanpa kupon. Yang pertama saya akan menjelaskan obligasi perpetual. Obligasi perpetual ini obligasi yang tidak pernah jatuh tempo. Obligasi ini sangat jarang digunakan, tetapi dapat membantu penilaian obligasi dalam bentuk yang sangat sederhana. Nilai kini obligasi perpetual hanya pembayaran bunga periodik dibagi dengan tingkat bunga diskonto atau tingkat imbal hasil. Rumus atau formula dari obligasi perpetual itu adalah V sama dengan I dibagi KD. Jadi V ini itu nilai kini dari obligasi perpetual. Maksudnya itu V itu nilai harga obligasi untuk dibeli oleh investor. Sedangkan I ini pembayaran bunga per tahun. Jadi orang yang menjual atau mengeluarkan obligasi, dia berhak membayar bunga per tahun. Sedangkan KD itu tingkat bunga per tahun atau tingkat timbal hasil. Jadi ini itu keuntungan bagi pihak investor. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal. Anda dapat membeli sebuah obligasi yang membayar $50 per tahun selamanya, dengan asumsi bahwa tingkat yang Anda minta untuk jenis obligasi ini adalah 12%. Maka nilai kini dari sekuritas ini adalah, ini termaksud obligasi perpetual. Kenapa? Karena di sini dijelasin bahwa $50 per tahun dibayarkan selamanya. Artinya tidak ada jatuh tempo atas obligasi tersebut. Jadi I-nya itu $50, KD-nya itu 12%. KD ini tingkat imbal hasil atau tingkat yang diminta oleh investor atas obligasi tersebut. Jadi nilai kini obligasi adalah V sama dengan I dibagi KD. V sama dengan $50 dibagi 12%, jadi V sama dengan $416,67. Jadi ingat bahwa obligasi perpetual itu obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo. Jadi kesimpulannya, V adalah nilai kini atau harga obligasi. Jadi 416,67 adalah jumlah uang yang harus Anda bayar per lembar jika Anda membeli obligasi. Yang kedua, jika harga pasarnya lebih tinggi dari 416, maka Anda sebaiknya tidak membelinya. Yang ketiga, jika harga pasar lebih rendah dari 416, maka Anda sebaiknya membelinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang obligasi umur terbatas atau obligasi jatuh tempo. Yang kedua, ada obligasi umur terbatas. Obligasi umur terbatas adalah obligasi yang memiliki nilai jatuh tempo dan tingkat bunga kupon.
di mana formula atau rumusnya yaitu V sama dengan I dikali PFIFA KD, N ditambah MV dikali PFIF KD, N, di mana PFIFA ini melihat di tabel keempat dan ini melihat di tabel kedua, sama seperti di bab sebelumnya. V di sini itu nilai kini obligasi, I itu pembayaran bunga per tahun, dan MV ini nilai nominal jatuh tempo. Sedangkan KD itu nilai tingkat imbal hasil dan N itu nilai jatuh temponya. Contoh soal tentang obligasi umur terbatas. Kita mungkin berkeinginan untuk menetapkan nilai dari sebuah obligasi bernilai $1.000 dengan kupon bunga 10% dan waktu jatuh tempo 9 tahun. Tingkat bunga kupon tersebut sama dengan pembayaran bunga sebesar $100 per tahun. Jika tingkat imbal hasil yang diminta atas obligasi adalah 12%, maka berapakah nilai kini atas obligasi tersebut? Jadi, diketahui obligasi jatuh tempo atau obligasi umur terbatas. Tahunya dari mana sih? Tahunya itu dari di soal itu dijelasin bahwa waktu jatuh temponya itu 9 tahun. Nah, MV-nya ini $1.000. Tahu dari mana? Nilai dari sebuah obligasi bernilai $1.000 dengan kupon bunga 10% dan waktu jatuh temponya 9 tahun. Jadi, MV itu nilai nominal jatuh tempo. Ini nilai anuitas atau pembayaran bunga per tahun nih. Di sini nih dijelasin bahwa pembayaran bunganya itu $100 itu per tahun, berarti I-nya itu 100. Kalau misalkan di soalnya itu nggak dikasih tahu pembayaran bunganya itu berapa, kita cari dari si MV ini dibagi sama tingkat bunga dikali sama tingkat bunga, berarti $100 $1.000 dikali 10%, maka I-nya itu $100. Nah, N-nya itu jatuh temponya itu 9 tahun dan KD-nya itu 12%. KD itu tingkat imbal hasil yang diminta atas obligasi tersebut nih, 12%. Nah, yang ditanya itu berapa sih nilai kini atas obligasi? Maksudnya itu harga obligasinya itu pada saat sekarang itu berapa gitu. Jadi masukin rumusnya itu V itu I dikali PFIFA yang di tabel ditambah MV dikali PF tabel. I-nya itu tadi 100 anuitas, terus pakai rumus anuitas tabel itu tabel ke-4. KD-nya itu 12%, N-nya itu 9, ditambah MV-nya itu 1000 dikali PFIF 12,9. Ini lihat di tabel 4 dan ini lihat di tabel 2. Maka FV-nya itu 893,80. Jadi kesimpulannya itu kuponnya kan tadi 10%, tingkat imbal hasilnya 12%. Yang pertama, jika tingkat imbal hasil melebihi tingkat kupon, maka mengakibatkan nilai kini lebih kecil dari nilai nominal, yaitu nilai kininya kan tadi didapat 893 dan nilai nominalnya 1000, maka lebih kecil kan. Sehingga obligasi semacam ini akan dijual dengan diskon dari nilai nominalnya, karena jumlah yang menyatakan kelebihan nilai nominal atas harga saat ini disebut sebagai diskon obligasi. Yang kedua, jika tingkat imbal hasil lebih rendah dari tingkat kupon, maka mengakibatkan nilai kini atau nilai obligasi atau harga pasar obligasi lebih besar dari nilai nominal obligasi. Semacam ini akan dijual dengan harga premium. Jadi jika jumlah kelebihan dari harga saat ini atau nilai kini atas nilai nominalnya disebut sebagai premi obligasi. Yang ketiga, jika tingkat imbal hasil sama dengan tingkat kupon, maka harga nilai kini sama dengan nilai nominalnya. Obligasi semacam ini disebut sebagai sesuai dengan nilai parinya. Selanjutnya ada bunga majemuk setengah tahunan. Jadi obligasi umur terbatas bisa dihitung berdasarkan per setengah tahun. Jadi formulanya itu I-nya itu dibagi 2, KD-nya itu dibagi 2 atau timbal hasil itu dibagi 2, N-nya itu dikali 2 dan FV-nya itu tetap
KD-nya itu dibagi 2 dan N-nya itu dikali 2. Contohnya itu, jika obligasi Priska berkupon 10% dan memiliki waktu jatuh tempo 12 tahun, sedangkan tingkat imbal hasil tahunan yang kita minta adalah 14% per tahun, di mana dihitung per setengah tahun, maka nilai dari obligasi dengan nominal $1.000 adalah. Jadi diketahui nih, obligasi jatuh temponya itu bunganya itu dihitungnya itu setengah tahun, jadi dibayarnya itu per setengah tahun. Lalu MV-nya itu tetap $1.000, I-nya itu 100, KD-nya itu 14% setahun, dan N-nya itu 12. Maka nilai obligasinya itu berapa sih? I-nya itu dibagi 2 menjadi 50, 14% dibagi 2 menjadi 7%, N-nya itu menjadi 24. Masukin rumus nih, terus kita ngeliat di tabel 2 dan tabel 4. Jadi EV-nya itu 770,45. Selanjutnya kita akan bahas obligasi yang ketiga, yaitu obligasi tanpa kupon. Yang terakhir ada obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon ini obligasinya tidak membayar bunga, tidak membayar bunga, tetapi dijual dengan diskon besar dari nilai nominalnya. Nah, obligasi ini memberikan kompensasi kepada investor dalam bentuk kenaikan harga. Maka formulanya itu MV dikali PV tabel ke 2, di mana V-nya itu nilai kini obligasi, FV-nya itu nilai nominal jatuh tempo, KD-nya itu nilai timbal hasil, dan N-nya itu nilai tahun jatuh tempo. Contoh soalnya itu, Priska menerbitkan obligasi tanpa kupon dengan waktu jatuh tempo itu 10 tahun dan nilai nominalnya itu $1.000. Jika tingkat imbal hasil diminta 12%, berapakah nilai kini obligasi? Jadi diketahui nih, obligasinya itu tanpa kupon karena dari sini udah dijelas banget. Terus MV-nya itu $1.000, nominalnya tuh nominal jatuh tempo, KD-nya itu 12% dan N-nya itu 10%. Maka nilai kini obligasinya berapa sih? Masukin aja rumusnya, MV dikali PV. Lihat di tabel. 1000 dikali PFIF 12%, 10. Kita lihat nih di tabel 2 yang periodenya ke 10, persennya 12, berapa? Itu hasilnya $0,322. Maka V-nya itu $322. Jadi kesimpulannya itu, obligasi itu ada 3. Yang pertama itu obligasi perpetual, yang kedua obligasi jatuh tempo, yang ketiga itu obligasi tanpa kupon. Obligasi perpetual itu tidak memiliki jatuh tempo, obligasi jatuh tempo itu memiliki tingkat jatuh temponya dan memiliki kupon, dan yang ketiga itu tanpa kupon. Nah, buat ingetin rumusnya itu, lihat di obligasi jatuh tempo. Obligasi jatuh tempo ini mencakup rumus keduanya nih, antara perpetual dengan tanpa kupon. Kalau misalkan yang tanpa kupon, yang MV dikali tabel PV itu pakai rumus yang belakangnya nih, dari rumus belakangnya si obligasi jatuh tempo. Sedangkan obligasi perpetual itu pakai rumus yang di depannya obligasi jatuh tempo, tetapi gara-gara obligasi perpetual itu N itu tak terhingga, maka rumus ini nggak digunain nih. Jadi nggak usah pakai rumus ini, nggak bisa, soalnya di tabel itu nggak ada tuh N yang nggak diketahui. Makanya pakai V sama dengan I dibagi KD. Gitu deh, ingatnya ini aja nih. Kalau obligasi jatuh tempo itu pakai rumus anuitas sama pakai rumus PV ditambah anuitas ditambah PV. Yang ini nih. Terus kalau tanpa kupon itu pakainya yang PV doang. Terus kalau misalkan perpetual itu pakai 1 dibagi KD. Nah, udah selesai nih materi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you.